Oke, silakan coba di share screen dulu sembari kita nunggu teman-temannya. Mister mau cek dulu, betul gak nih yang diinstal? Versinya sudah betul 4.6 apa belum? Kalau udah diinstal harusnya nanti tampilannya. Nah, oke, good. Seperti Ayan ini ya tampilannya ya teman-teman ya. Jadi di platform algoritmik nanti di platformnya Algo Python, Mister izin highlight dulu yang punya Ayan. Nah, ini dia. Nanti teman-teman langsung masuk ke bagian platformnya itu lewat Visual Studio Code-nya ya atau Algo Python. Algoritmik. Oke, mantap-mantap. Untuk yang Lito sama Alvin gimana? Coba di screencast dulu. Oke, thank you Ayan. Oke, Nabil. Assalamualaikum. Selamat siang, Nabil. Selamat bergabung. Mister akan coba share screen ke entire aja supaya lebih enak ganti-gantinya. Oke. Nah, kalau teman-teman udah selesai menginstal Algo Python, harusnya nanti munculnya di sini ada gambar kayak gambar kepala ular ya, warna kuning. Nah, kalau yang teman-teman pakai Visual Studio Code reguler, di sini juga ada warnanya warna biru, bentuknya kayak gini. Nah, kalau yang Mister kemarin itu pakai yang Visual Studio Algo Python ya, supaya lebih enak teman-teman gak repot juga install satu-satu modulnya. Semuanya udah disediakan, Pythonnya juga udah disediakan. Jadi kalau ini diklik, nanti munculnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini aplikasi Algo Python-nya nih. Pertama nanti dia akan muncul kayak semacam banner gitu ya. Full gambar ular Python warna kuning. Gambar ular. Sebentar, masih loading. Oke, ada yang baru bergabung lagi. Oke, Ryu. Halo, Ryu. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat bergabung. Suara Mister kedengaran jelas, Ryu? Ya, kedengaran jelas. Oke, good. Thank you, Ryu. Nah, ini ya tampilan awal kalau teman-teman sudah berhasil masuk. Di atasnya ini ada algoritmika. Nah, nanti teman-teman langsung loginnya lewat sini. Nggak lagi lewat web lagi. Karena kita akan berlatih untuk menggunakan Visual Studio Code. Jadi kita nggak pakai IDE-nya Python yang punyanya algoritmik yang versi web, tapi yang udah versi aplikasi VS Code ini. Ya teman-teman masukin sini ya, username-nya apa? Username-nya apa? Silakan dimasukkan ke sini, kemudian next nanti akan masuk ke bagian passwordnya seperti biasa. Ri udah install semuanya? Udah berjalan dengan baik? Oke, ada yang bertanya ini. Oh, belum ke screencast. Gambar Mister udah muncul di ininya belum? Visual Studio Code-nya belum? Sebentar, Mister coba stop dulu. Mister ganti ke yang window. Oke, sekarang udah muncul screencast-nya. Oke. Yang sudah bergabung Ryu, Alvin, Lito, Nabil, dan Ayan. Tadi Ayan udah Mister cek, udah bagus. Oh, belum diinstal. Oke, diinstal dulu. Coba di-download ya. Di ininya, di lewat WA, di grup Mister udah kasih linknya. Oh ya, untuk yang Ayan tadi, coba cek versinya Ayan. Bisa masuk ke Visual Studio Code-nya lagi di screencast. Yang lainnya coba di screencast.
Coba di screencast dulu semuanya supaya Mister bisa pastikan semuanya udah terinstall aplikasi Algo Python ya. Atau kalau teman-teman kemarin ada trouble di Algo Python kemudian menggunakan yang Visual Studio Code reguler juga boleh. Tapi harus di setup dulu nih. Yap, yang Windows. Tergantung nanti dari punyanya teman-teman ya, yang Windows, yang Mac atau yang Linux. Adakah yang pakai Mac sama Linux? Semuanya Windows kan? Oke, silakan coba di share screen dulu semuanya. Ryu, Alvin, Lito, dan Ayen, satu lagi Nabil. Mister mau coba cek lagi versinya. Tadi yang punya Ayan udah terinstall, tapi Mister tadi belum sempat lihat cek versinya ya. Oke, punya Alvin. Pilih yang more info Alvin. More info. Ini baru install ya. Oke. Run anyway. Oke. Silakan diinstal dulu teman-teman. Yang sudah terinstall Mister mau coba lihat versinya dulu. Udah bener belum versinya? Mau cek Python sama cek versi dari Algo Pythonnya. Oke, yang punya Alvin udah Algo Pythonnya 4.6 tuh ya, kelihatan. Nanti jangan di close, jangan dipencet apapun, biarkan selesai sampai muncul tampilan jendela baru yang isinya run atau enggak. Oke, Gedrio masih download. Tadi ada yang baru bergabung sepertinya. Oh ini Haidar. Selamat datang Haidar. Assalamualaikum. Selamat siang. Udah install Algo Python-nya? Untuk Alvin biar gimana Haidar? Kan aku itu ya, apa, udah ada dulu itu sama aja Mas sama yang di web? Yang beda, yang di web Beda itu ya? kita ada batasannya. Kalau yang sekarang pakai Visual Studio Code, kita bisa lebih leluasa nih Haidar. Jadi kita nggak akan pakai lagi yang ada di web nih. Kita pakai yang Visual Studio Code. Sebentar, ini maksudnya yang ada di web yang mana? Saya udah pernah download Mister. Oh, Visual Studio Code reguler maksudnya. Mhm, Udah install Python-nya? udah ada. Udah ada. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya mau pakai yang reguler juga boleh, tapi harus diinstal manual ya. Nanti kita akan pakai modul Pygame. Kalau cara instalasi modulnya udah bisa, Haidar. Yang Udah pakai Mister. pip install itu Mhm, udah. Oke, mantap. Oke, nice. Gak apa-apa. Pakai yang reguler juga boleh. Pakai yang Algo Python boleh. Tapi rekomendasinya lebih ke arah yang Algo Python. Kenapa? Karena dia all in one bagi teman-teman yang belum pernah megang VS Code sama sekali. Jadi enak sekali install, bisa langsung semuanya tuh. Algo Python-nya dapet, kemudian Python-nya dapet, modulnya juga langsung dapet. Tapi kalau mau yang pakai reguler juga nggak ada masalah. Udah tuh udah oke ya, punya Haidar ya Visual Studio Code-nya ya. Python-nya pakai versi berapa, Haidar? Python-nya pakai versi yang keberapa? 37, 38, 439? Apa yang terbaru? 312 atau 313? Tuh. Coba di screencast dulu teman-teman. Mister mau coba cek lagi. Sebentar ya. Yang sudah install Algo Python atau oh ya Rio gimana? Ini pas di Algo Python X ini kan saya udah download nih. Pilih install aja. Do you want allow this app from an account Yep. publisher to make change to your Halo. device?
Pilih yang Yes. yes. Oke, terus ini bahasanya Inggris Pakai aja. yang English. Oke. Select additional task. Next ya. Next aja. Next. Ini ready to install? Install ya. Install aja. Oke. Ini udah bener nih, ready to install. Yep. Nanti ditunggu ya sampai selesai, sampai dia muncul tampilan baru, jendela baru yang Soalnya takut virus. Oh aman, ini nggak ada insya Allah. Ini sebenarnya sama ya teman-teman sama yang punyanya reguler biasa, yang Visual Studio Code biasa atau Visual Studio Code yang reguler. Cuman ini udah di embed semuanya di local environment. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal ini di uninstall semuanya udah hilang. Tapi kalau pakai reguler atau yang biasa kita pakai itu, kita harus setup dulu tuh manual semuanya. Kalau ini udah di setupin semuanya, jadi aman, insya Allah aman. Oke, ini Rio lagi install, Alvin install, Litos dan Nabil gimana? Tadi Ayan udah install, cuman Mister belum cek versinya. Yang lainnya Lito dan Nabil sudah aman? Oke, sembari teman-teman menginstall, ya kenapa? Ini udah finish installation. Udah. Udah finish? Masih finishing. Oh, belum berarti. Bentar. Alvin udah masuk ke algoritmiknya. Oke, nice. Nanti silakan masuk login seperti biasa ya. Nanti akan ada muncul masukkan username dan sebagainya. Oke, nice. Alvin udah masuk. Kalau yang Nabil dan Lito bagaimana? Nabil dan Lito? Share screen Mister udah muncul belum? Sekarang Mister lagi nge-share untuk yang algo Python ya. Udah muncul? Ada gambar di Visual Studio Code yang punya Mister. Oke, yang punya Alvin udah masuk. Good, nice. Oke, kalau udah coba lihat di bagian online lessonnya. Mister mau ini dulu, login dulu sebentar. Kita coba dulu apakah berhasil berjalan dengan baik apa tidak di bagian algo Python kita. Kita cek sama-sama ya. Nanti teman-teman silakan ikutin yang Mister klik di sini. Nah, ini sekarang Mister udah masuk ke bagian course-nya. Udah muncul belum di sana? Udah muncul jelas? Atau ada yang ngeblur? Sudah muncul? Haidar, Rio, Alvin, Lito, Nabil, dan Ayan. Belum muncul? Masih finishing. Oh. Udah. Oke, bukan yang ini screencast Mister. Screencast Mister udah muncul gambarnya? Belum. Oh, udah. Oh. Please wait checking for updates. Oke. Bentar, Haidar enggak muncul screencast Mister? Kalau gini muncul? Sudah muncul belum? Ini Mister masuk ke oke. Udah semuanya ya, udah kelihatan semuanya punyanya Mister. Screencast-nya. Saya login dulu, Mister. Oke. Kita tunggu. 87. Oh, wait. Oh, Gak muncul. Oke. Lah. Kok nggak ada? Lah. Ini cuma main, course, community. Ini di mana, Mister? Di course-nya. Coba Rio screencast dulu. Coba yang lainnya screencast dulu. Mister mau lihat dulu nih. Sudah bener enggak masuknya sama kayak dia punya Mister nih? Harusnya masuk ke bagian course kalau udah masukin login password sama username. Nah, punya Alvin udah oke. Di
maximize aja Alvin itu codingannya, aplikasinya kok codingannya. Di maximize aja supaya lebih terlihat jelas. Yes. Coba masuk ke modul 6 pelajaran pertama ya. Modul 6 pelajaran pertama. Harusnya nanti yang gimana? tinjauan kah? Yang munculnya kayak seperti ini. Ada petunjuk tinjauan VS Code mengenal Pygame. Satunya lagi teori Pygame. Ada 4 modul yang kebuka. Betul? Sama? Ryu coba cek dulu. Oke, sama ya. Oke. Mantap. Terus Alvin udah oke. Oke, untuk yang Lito, Nabil dan Ayan, Haidar, silakan screencast dulu. Sudah bisa masuk semuanya ke bagian sini. Oke, pastikan udah masuk ke sini ya. Sembari menunggu teman-teman yang lain yang sedang menginstall mungkin atau yang sedang membuka VS Code-nya, Mister akan masuk dulu ke bagian materi pengenalannya dulu. Mister izin screencast dulu. Mana screencast-nya? Oh, ini dia. Oh ya, seperti biasa sebelumnya Mister lupa. Ada yang mau ditanyakan nggak yang materi sebelumnya? Materi-materi kita yang minggu kemarin. Misalnya Mister buka dulu, open, terkait dengan game fast clickernya yang kemarin kita pakai di Pygame, tapi di modenya yang mode pakai IDE-nya online-nya algoritmik ya. Kalau ini sekarang kita pakai IDE-nya VS Code, sama-sama punya algoritmik juga, atau mau pakai yang reguler juga boleh, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyain? Sama-sama pakai Pygame. Nah sekarang Pygame-nya kita pakai yang di VS Code. Aman? Yang minggu kemarin? Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Mister masuk ke bagian materinya dulu. Ke materi. Stop share. Mari Mister nunggu yang lain ya. Dipastikan aplikasinya sudah terinstall dengan baik ya. Nanti silakan langsung dibuka, login. Nah, sembari itu menunggu seperti itu, Mister akan coba jelaskan terkait dengan pengenalan kita di siang hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan pengembangan game di lingkungan pengembangan profesional. Maksudnya di environment pro-nya, yaitu yang di Visual Studio Code-nya. Kalau yang kemarin kita pakai web, nah sekarang kita benar-benar pakai Visual Studio Code-nya. Di sini nanti kita akan coba untuk menjalankan beberapa program terkait dengan Pygame, tapi sebelumnya kita akan coba testing dulu terkait dengan penulisan code di VS Code-nya, apakah sudah berhasil terpanggil dengan baik Python-nya, modul-modulnya juga udah oke. Kalau udah oke, baru nanti kita akan masuk ke bagian Pygame-nya. Jadi kita nggak akan pakai lagi yang ada di platform versi webnya, tapi kita pakai yang di platform versi VS Code-nya. Ini kalau di pengembangan profesional itu ada beberapa IDE ya, Integrated Development Environment. Jadi ada VS Code, ada PyCharm, ada Spider, ada Anaconda dan sebagainya. Nah yang kita pakai yang ini Visual Studio Code. Sebenarnya sama aja, tergantung dari kebutuhan juga sebenarnya ya. Ada yang Google Colab, Jupyter Notebook dan sebagainya. Itu kita bisa pakai. Jadi kita pakai yang Visual Studio Code dulu. Kita udah install semuanya. Pastikan teman-teman sudah menginstall Algo Python. Itu yang paling utama. Yang dimaksud Algo Python ini, Mister ganti ini aja deh, biar enak pindah-pindahnya. Pakai yang entire screen. Yang dimaksud Algo Python itu yang seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri, ini ada extension. Nah, ini kalau bagi yang tadi Haidar seperti misalnya ya, kalau dia reguler atau dia yang original Visual Studio Code, dia belum ada extensionnya sama sekali. Jadi dua ini harus diinstal, Python sama Algo Python. Teman-teman bisa search di sini Python, nanti dia akan muncul extension yang kita ketikkan. Nah ini dia Python. Satunya lagi yang wajib diinstal adalah Algo Python, supaya kita bisa masuk ke dalam ini platform algoritmik kita. Jadi ini harus diinstal bagi yang tidak menggunakan Algo Python.
Algo Python yang algoritmika ya di atasnya ya, pakai yang Visual Studio Code biasa. Jadi dua ekstensi ini wajib ada, dua ini. Nah, kalau udah ada, teman-teman ganti dulu nih algo Python-nya. Di bagian ini, di bagian apa ini namanya, gear-nya ini. Kalau teman-teman nggak ada masalah, lanjutkan nggak apa-apa. Tapi kalau ada permasalahan nggak bisa login, ganti extension-nya di sini. Jadi klik yang simbol gear ini. Kalau nggak bisa login ya, ini khusus kalau nggak bisa login aja. Tapi kalau bisa login, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Pakai aja dulu. Extension setting. Habis itu teman-teman pastikan pilih di bagian hostnya ini adalah algorithmics.asia. Defaultnya biasanya dia akan langsung mengarah ke sini. Tapi kalau ini bisa dipakai, bisa masuk ke akunnya teman-teman dan bisa lancar masuknya, nggak apa-apa, pakai aja dulu. Tapi kalau nggak bisa dipakai, pilih yang Learn Algorithmics Asia. Ini troubleshootnya. Kalau nggak bisa dipakai atau nggak bisa login, ya. Tapi kalau bisa login, aman. Nggak perlu di setup lagi dulu. Kalau udah nggak bisa, baru di setup lagi. Nah, kalau udah di close saja, kemudian dibuka ulang. Jadi di close seperti ini. Kalau udah di setup, di close lagi, kemudian kita buka lagi algo Python-nya. Nah, kayak gini ya. Nanti muncul lagi seperti di awal. Akan muncul gambar ular Python. Nah, kayak gini, ular kuning. Kemudian login seperti biasa. Mister tadi udah login, jadi tinggal masuk aja. Oke. Masuk lagi ke course-nya. Cara masuknya seperti biasa ya kalau yang ada di platform. Nah, gitu ya. Kalau dia nggak bisa login, catatannya. Tapi kalau bisa login, ya udah nggak ada masalah. Langsung masuk ke bagian nomor 6. Nanti akan kebuka yang di lesson 1 ini. Nah, sekarang Mister balik lagi ke PowerPoint-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, nah ini tadi yang algo VS Code-nya ya, Mister lanjutkan. Jadi di sini kita akan coba memulai seluruh pemrograman kita dengan menggunakan VS Code. Di mana VS Code ini nanti akan kita integrasikan dengan Python. Kemudian ada extension-nya tadi dua, si Python sama si algo Python-nya. Dua itu yang paling utama. Dan yang selanjutnya adalah modul-modul yang dibutuhkan. Kalau teman-teman udah install algo Python, teman-teman bisa ngeceknya di sini. Buka di bagian sini, di bagian ada gambar tumpukan kertas. Dibuka dulu, nanti akan muncul seperti, kalau punya teman-teman harusnya masih kosong ya, kayak gini. Nah, ini Mister udah ada isinya karena sebelum-sebelumnya Mister udah pernah ngajar algo Python, pakai algo Python. Nah, teman-teman pilih di bagian view ya. Oh, bukan. Edit atau terminal. Nah, ini dia. Di new terminal, diklik. Pilih di menu terminal, pilih sub menu new terminal. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Muncul seperti ini. Jadi ini belum masuk nih, belum masuk ceritanya. Kita masih di luar. Tampilannya masih kayak gini. Muncul terminal code seperti ini. Teman-teman coba ketikkan pip list. Kemudian enter. Tunggu sebentar, nanti akan ada muncul beberapa list Python-nya. Nah, ini dia. Lihat list Python-nya masih menggunakan yang global nih kalau punya Mister. Jadi pip list-nya masih kosong. Ini punya Mister yang masih yang global. Versi Python-nya kalau mau lihat Python ketikan version, stripnya 2 kali. Enter, kemudian muncul. Nah, ini versi Python global punya Mister. Ini versi global cara untuk ngecek Python-nya. Kita belum masuk ke dalam platformnya nih. Belum masuk ke dalam ininya ya, menu-menu yang ada di sini nih, di dalam platformnya. Nomor 1, 2 ini belum kita masuk. Kita munculnya itu tadi lewat ini. Terminal, new terminal. Jadi ini masih belum mengaktifkan environment lokalnya. Ini masih global. Yang terinstall di Mister. Yang punya teman-teman udah muncul semuanya, udah bisa munculnya seperti ini.
Ini yang global. Kalau punya teman-teman harusnya nanti kalau nggak ada Python-nya dia nggak akan kedetek nih nama Python-nya. Ada error. Kalau belum diaktifin nih lokalnya. Tapi kalau udah ada yang punya globalnya, yang punya Mister ini nanti dia akan muncul globalnya. Oke, gimana? Yang lainnya aman? Haidar, Ryu, udah dicoba buka terminalnya Ryu? Ada di menu terminal di bagian atas. Pilih yang sub menu new terminal. Ada yang mau ditanyakan dulu? Alvin, bagaimana Alvin? Coba Mister cek Alvin. Yes, nah itu ada muncul ya ininya, terminalnya. Coba langsung diketikkan Alvin. Python, ya seperti ini. Pip list dulu boleh, kemudian baru Python version. Nah, seperti itu boleh. Di enter saja. Kalau udah ketik pip list, habis itu enter. Is not recognized. Ya, benar, karena nggak punya globalnya nih. Sekarang coba Python version. Nggak apa-apa, Alvin ini. Memang karena Alvin nggak punya Python-nya nih harusnya. Python, oke, spasi, strip. Ada 2 kali strip sebelum tulisan version. 2 kali tanda penghubung sebelum version. Sebelum tulisan version. Python, hyphen, version. Hyphen itu tanda strip, kayak tanda minus tuh, tanda minus. Minus, version. Di spasi Alvin, Python spasi minus version. Seperti ini contohnya nih. Nih kelihatan nggak? Ini bagian sini nih. Nah ini yang Mister Block ya. Python spasi minus version. Coba dicek dulu. Kalau yang punya Haidar harusnya muncul Python versionnya. Karena Haidar menggunakan Visual Studio Code yang reguler. Dia akan membaca Python global. Oke, udah aman semuanya? Udah muncul? Python version. Nah, ya betul. Pythonnya nggak kedetek. Oke, nggak apa-apa, Alvin. Nah, sekarang, kalau udah semuanya, udah nyoba ngecek versinya, kemudian udah coba ngecek pip listnya atau modul yang ada di dalamnya. Sekarang kita coba aktifin di bagian environment lokal Algo Python-nya ya. Mister kembali ke bagian PowerPoint-nya dulu. Nah, ini tampilannya yang tadi kita udah demonstrasikan. Ini ada tab kursusnya. Kemudian ciri-ciri course atau ciri-ciri bagian pelajaran yang dia menggunakan VS Code itu ada tulisan atau kata VSC ya di depannya ya. Jadi kalau lihat teman-teman lihat di sini, ini kan ada yang nggak ada tulisan VSC-nya ini di depan. Ini ada yang ada depannya tulisnya VSC. Nah, kalau VSC ini kalau dibuka dia akan langsung otomatis terintegrasi dengan VS Code-nya. Nanti di sini akan ada muncul file-filenya. Kalau ini kan masih kosong nih. Ini kalau diklik nih kan kosong ya. Ini kalau diklik lagi dia nutup. Kalau diklik lagi dia buka. Nah, ini kan masih kosong nih. Nanti kalau ini diklik yang ada tulisan VS Code-nya ini diklik, nanti di sini akan langsung muncul file-filenya yang udah disediakan oleh sistem. Langsung diimport otomatis. Nggak perlu diimport manual. Sama, yang original pun juga sama, yang reguler maksudnya Visual Studio Code reguler. Nah, sekarang kita coba klik ya yang VS Code-nya nih. Lihat di klik sini ya. Klik. Nanti tunggu sebentar biar dia loading. Nah, dia nanti akan muncul sendiri. Nah, ini ya kodenya. Kodenya sudah muncul di sebelah kiri. Terminalnya pun dia akan ngereset dan mengaktifkan, lihat di sini, Algo VNV script. Nah, ini Mister tutup dulu biar nggak terlalu banyak yang kebuka. Nah, ini ya. Dia langsung mengaktifkan algoritmik yang bagian Algo VNV-nya. Inilah yang dimaksud yang tadi Mister, dia punya environment lokal. Tandanya apa Mister ini? Algo VNV ada dalam kurungnya. Nah, itu artinya kita udah mengaktifkan yang bagian lokal variabel lokal environment kita. Ini khusus yang Algo Python. Yang Algo Python ya. Tapi kalau yang reguler itu dia nggak akan muncul harusnya. Tapi dia langsung otomatis mengambil default Python yang sudah terinstall di Windows-nya.
Kalau teman-teman lihat di sini, interpreternya yang dipakai Python versinya 3.77. 3.7.7. 32 bit ini versi dari algo Pythonnya. Versi dari Pythonnya. Nah, kalau ingin ngecek ini di dalamnya tadi versinya sebenarnya berapa sih, Mister? Bener nggak yang 3.7? Sama kayak tadi ya. Ketikkan aja Python minus spasi dulu ya, Python spasi minus version. Nah, dia munculnya 3.7 nih, sama kan seperti ini. Nah, bagi tadi yang teman-teman pas di awal nggak muncul Pythonnya, sekarang harusnya muncul karena algo VNV-nya udah aktif. Jadi kayak punyanya Ryu, punyanya siapa tadi? Ayen, kemudian Nabil ya? Nabil udah belum tadi? Sebentar. Punyanya Alvin, Lito, itu harusnya muncul ya. Nanti yang akan pas pada saat kita ketik Python version. Masuk dulu ya ke bagian nomor 2. Ya kan nomor 2 ya. Nah, udah. Tunggu dulu sebentar biar dia loading dulu. Terminalnya juga nanti akan ngereset lagi. Sabar dulu, nanti sampai muncul terminal baru yang di dalamnya itu nanti ada tulisan dalam kurung algo VNV. Kalau sudah, coba diketikkan Python spasi minus version. Nah, dia udah muncul yang punyanya Alvin. Coba diketikkan lagi di terminalnya Python spasi minus version di terminalnya. Sama kayak tadi. Kemudian nanti dicek berapa versinya. Harusnya itu akan 3.7.7. Kalau dia masih belum muncul, kita coba running aja dulu. Oke, semuanya gimana? Udah ya? Udah kebuka semua ya? Nah, kalau udah kebuka semuanya, tadi udah kita coba Python versinya juga. Mungkin ada yang muncul, ada yang enggak. Sekarang kita coba cek langsung running kodenya. Klik di bagian kode.py yang di sebelah kiri. Di sini ada tulisannya your code is here. Nah, ini biarkan saja itu udah di komen. Ketikkan print dalam kurung sembarang tulisan. Boleh tulisan hello world juga boleh. Tanda seru. Kemudian klik yang ada tombol play yang di atas ini nih, run Python file in terminal. Oke ya, diklik aja. Klik, nanti harusnya di bagian terminal ini akan muncul ini. Nih, hello world. Coba di running dulu. Semuanya harus dipastikan bisa dulu ya. Kalau nggak bisa, nanti kita akan terkendala pada saat kita mau running program atau code di dalam Python-nya nih. Ketik aja yang perintah sederhana, code sederhana. Oke, Ayan, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Ayan. Ntar, Mister ganti dulu supaya terlihat tadi Mister melakukan apa tadi di bagian window. Silakan dicoba seperti yang dicontohkan di screencast-nya Mister ya. Gimana tadi, Ayan? Ada yang mau ditanyakan? Ketikkan print hello world, kemudian running dengan menggunakan tombol play hijau yang di atas itu. Oke, Mister tunggu ya. Semuanya harus sampai bisa muncul di terminalnya ini, hello world atau tulisan apapun boleh. Coba Mister cek dulu yang udah screencast ini yang Alvin. Oke, oh mantap. Alvin udah muncul ya, hello world. Oke, nice Alvin. Sekarang Ryu. Gimana Ryu? Masuk ke bagian nomor 2 ya Ryu. VSC mengenal Pygame. Oke, tunggu dulu sebentar. Nanti pastikan dia udah ngeload di bagian kiri, filenya muncul. Kemudian terminalnya juga udah kebuka secara otomatis. Yang Haidar gimana Haidar? Udah muncul tadi ininya?
running code-nya? Silakan di running dulu. Oke, mantap. Good job. Haidar udah, Alvin udah, Ryu tadi belum. Coba Ryu perintah sederhana aja, print hello world atau print kalimat apapun. Jadi kita udah mulai ngodingnya di sini ya, ke depannya mulai dari sekarang sampai ke depannya. Ya, udah bener itu Ryu. Nah, sekarang diketikkan di bagian kodenya itu Ryu. Ryu klik yang kode.py. Nanti di sebelah kanan akan muncul kursornya. Sebelah kiri Ryu ada di bagian level workspace itu. Nah, itu ada kode.py, diklik. Oke. Nah, itu diklik di bagian bawahnya. Di enter dulu satu baris. Itu kan masih baris pertama. Nah, diketikkan apapun. Print hello world atau apa terserah. Kita ngetes dulu nih. Harus bisa running nih. Oke, kalau udah nanti di running dengan menggunakan tombol play yang di pojok kanan atas. Silahkan di running dulu. Lito, Nabil, dan Ayan bagaimana? Oh, Ayan udah. Oke, Nabil dan Lito nih terakhir. Bagaimana? Udah muncul Ryu? Oke, mantap. Sip. Tadi udah semua ya. Lito dan Nabil. Suara Mister terdengarkah? Lito dan Nabil? Halo? Apakah sudah clear untuk yang Python-nya? Dan algo Python-nya? Oke, sembari menunggu, Mister akan coba lanjutkan dulu. Nah, tadi ini udah kita running dulu, tes running dulu pakai perintah sederhana. Kalau dia muncul, berarti udah oke. Kemudian untuk beberapa antarmuka yang ada di dalam Visual Studio Code-nya itu juga sama seperti yang tadi Mister contohkan ya. Ada bagian code-nya, ada bagian yang untuk ngetik code-nya, ada bagian terminalnya. Nah, nanti di bagian algoritmika itu, jadi kembali lagi ke sini Mister, akan Mister tunjukkan. Ini ada tab algoritmika. Ini ada tab kode.py. Nah, kode.py itu sama dengan yang ini ya. Ini kalau Mister misalnya close nih, Mister close. Nanti kan yang muncul algoritmikanya nih, karena tinggal satu tab kan. Kalau ini Mister klik, nanti dia akan muncul tab sebelah kanannya. Mister tadi bisa bersebelah-sebelahan, caranya gimana? Klik aja, kalau ini misalnya mau digeser ke kanan, klik drag, geser sampai ke pojok kanan. Nah, kalau udah ada gambar bayangan yang separuh gini, lepaskan. Nah, dia akan muncul dua tab yang saling bersebelahan. Ini yang bagian kodenya, ini yang bagian platformnya kita tadi. Ini bisa diturunin juga nih, di setting. Naik, turun. Silakan di setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah perintahnya yang harus dilakukan teman-teman. Jadi latihan kita hari ini itu ada di sebelah kanan sini. Menghubungkan modul Pygame, buat bagian dengan variabel program utama, buat jendela aplikasi dan beri namanya, buat loop dan seterusnya sampai ke bawah. Wah, sampai sini. Buat objek gambar dengan parameter berikut. Nah, itu semuanya ya. Kita pakai ini semua sebagai patokan kita untuk belajar di Pygame. Kita mengenal perintah-perintahnya di Pygame, kemudian kita coba implementasikan ke dalam VS Code-nya. Sini ya. Oke, sekarang Mister balik ke materi lagi. Oke, Mister mau jelasin lagi sekali lagi ya. Ini adalah Explorer namanya. Intinya di dalamnya nanti akan menampilkan file-file yang sudah kita buka. Ini kan kita tadi buka yang file kode ini kan, kode.py ini ada di sini. Sama. Kemudian yang sebelah kanannya ini adalah jendela editornya. Kita bisa ngetik apapun di sini. Kita ngetik code-nya di sini. Oke, nanti akan disimpan di dalam kode.py. Nyimpannya Ctrl S, atau dia kalau dibiarin ada otomatis. Lihat di bagian atasnya ini ada buletan putih. Itu belum tersimpan. Ketika kita selesai ngetik, dia akan langsung otomatis hilang. Berarti dia udah automatic save. Udah selesai di save-nya. Langsung otomatis di save. Dan pada saat kita running, ini juga udah otomatis save juga. Runningnya ada di sebelah pojok kanan atas. Ada gambar tombol segitiga. Nah, ini terlihat ya. Udah running nih kode kita. Kemudian di bagian kanannya ini juga sama tab, tapi ini kita kasih jendela yang berbeda.
Kita kasih bagian yang berbeda, split screen namanya. Nah, ini yang bagian terminalnya. Jadi kalau Mister bilang, coba cek terminal, itu terminal tuh bagian bawah sini ya, terminal ini. Kemudian di bagian terminal ini, kadangkala Visual Studio Code yang baik yang reguler maupun yang Algo Python itu kadangkala error. Kalau error, kill terminalnya. Kill terminal itu ada di sebelah kanan ini, yang ada gambar tempat sampah, kill atau delete. Kalau teman-teman hover ke sini, ada tulisan kill atau delete. Jadi ini di hover dulu ke tulisannya, ke bagian kanan terminal ini, list of terminalnya. Ini kan ada dua terminal nih, CMD sama satunya lagi yang Python. Kill semuanya. Jadi di kill semuanya gini, kill. Kemudian kill. Nah, nanti dibuka lagi. Cara bukanya bisa nanti teman-teman back aja ke sini. Kembali ke course-nya, kemudian masuk lagi. Nanti dia akan otomatis muncul lagi terminalnya. Nah, ini akan muncul terminalnya lagi. Atau setelah teman-teman kill di sini, udah ketutup, udah close, teman-teman bisa buka lagi di sini. Klik kanan, kemudian pilih yang open in integrated terminal. Nanti sama juga, dia akan munculin seperti ini. Tampilannya sama. Clear ya? Jadi ini adalah Explorer yang akan menampilkan filenya, kemudian editor, kemudian ini tab yang lainnya terkait dengan platform, ini terminalnya. Cara kill terminal ada di gambar tempat sampah ini. Kalau mau add terminal ada gambar plus ini. Nanti ada add terminal lagi dan seterusnya. Oke, untuk sementara kita pakai yang dasar-dasar dulu. Mister akan lanjutkan lagi ke yang selanjutnya di bagian ini, PowerPoint-nya. Nah, ini ada di bagian platform, ada attach filenya kalau ingin mengunggah file. Misalnya mengunggah aset dan sebagainya, tapi kita masih belum mengunggah aset, kita udah pakai aja aset yang ada di dalam file sebelah kirinya. Oke, nah ini ada beberapa sedikit review terkait dengan Pygame-nya. Nah, kalau teman-teman ingat, untuk membuat Pygame kita ada menggunakan modul Pygame. Jadi jangan lupa diimport dulu nih. Ini ya, from Pygame import all, kemudian kita ketikkan window dan seterusnya perintah-perintahnya. Ini ya, yang tadi. Nah, ini tampilannya ketika di running. Nah, sekarang kita coba mulai masuk ke bagian penerapan Pygame-nya. Sebelum ke penerapannya, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Belum bisa di share screen. Belum di share screen. Oh, wait. Mister tadi share screen-nya belum entire. Oke, sebelum masuk ke bagian penerapannya dulu, ada yang mau ditanyakan nggak mengenai penjelasan terkait dengan bagian-bagian dari si VS Code-nya? Kalau nggak ada, kita akan mulai untuk penerapan Pygame-nya. Mengikuti beberapa perintah yang ada di sini. Mister akan switch antara presentasi, kemudian pindah lagi ke code, presentasi, pindah ke code, dan sebagainya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung interupsi aja ya. Karena Mister nggak bisa ngelihat di chatnya, karena ketutup. Karena Mister kalau pindah ke Visual Studio Code, dia ketutup ke Visual Studio Code. Jadi nanti silahkan interupsi aja. Boleh raise hand, boleh chat. Jadi ada notifikasi nanti Mister kedengaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Lito, Haidar, Ryu, Alvin, Nabil, dan Ayan, aman? Aman ya? Oke, kalau aman, Mister masuk ke materinya. Nah, ini dia. Tadi di bagian awal, di bagian tugas awal, kita ditugaskan untuk menghubungkan modul Pygame. Nah, ini maksudnya kita harus mengimport Pygame-nya. Masih ingat cara import Pygame-nya? Kemarin kita udah belajar ya minggu lalu dan gak ada pertanyaan kan? Gimana cara import Pygame? Silakan. Gimana caranya kalau mau import Pygame?
Apa yang harus Mister ketikkan? Oke, import Pygame itu boleh juga. Cara yang kedua, selain dengan langsung menggunakan import Pygame, ini yang cara pertama. Cara keduanya, from Pygame import all. Oke, nice. Nah, mantap ya. Berarti udah pada clear ya terkait dengan cara import modul ya. Dan perlu teman-teman perhatikan, import modul seperti ini nggak hanya untuk yang bagian yang built-in atau yang udah punyanya Python, nggak. Kalau kita punya modul custom sendiri, cara importnya ya sama seperti ini. Import nama modul kita apa. Kemudian kalau mau pakai yang from nama modul kita, import all dan sebagainya. Sama. Strukturnya sama. Oke, kita lanjut sini lagi. Mana tadi? Kita pakai from Pygame import all. Jadi maksudnya kita langsung tinggal panggil fungsinya. Kalau kita pakai yang seperti ini, import Pygame, kalau kita mau memanggil sesuatu, semua fungsinya kita harus dahului dengan nama modulnya. Pygame something gitu kan, sesuatu apapun itu fungsinya. Tapi kalau kita menggunakan yang model from import Pygame, from Pygame, itu kita tinggal ketikkan aja seluruh fungsinya, nggak usah memunculkan lagi menyertakan nama dari modul Pygame-nya. Oke, hubungkan modul Pygame-nya udah clear. Yang pertama ini di baris kedua, tugas pertamanya. Sekarang yang kedua, bagian dari variabel program utama. Dan di sini kita disuruh untuk membuat jendela window kita atau aplikasi window kita itu ukurannya berapa kali berapa. Nah, kalau di sini di PowerPoint sini ditentukan sudah 700 kali 500. Width-nya, lebarnya 700, tingginya 500. Dengan menggunakan fungsi display.setMode untuk membuat jendela aplikasinya. Jangan lupa di-assign ke dalam variabel ya. Variabelnya bebas namanya, mau pakai window, mau pakai jendela, mau pakai app, application boleh. Jangan pakai app. App itu kayaknya udah ada variabel yang dipakai oleh built-in dari Python-nya. Pakai kata yang lain, boleh bebas. Tapi pastikan jangan menggunakan variabel yang sudah dipakai oleh si Python-nya. Ya, kita set up dulu, kemudian kita tampilkan display-nya. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita coba ketikkan ya. Silakan diketikkan dulu yang ada di sini. Window sama dengan display.setMode. Buat dia ketentuannya 700 dan 500. 700 itu lebar, 500 itu tingginya. Jangan lupa di loop. While true, display.update. Silakan coba diketikkan dulu di ininya, di bagian VS Code-nya. Kalau udah, coba langsung di running. Apa yang muncul? Apa yang terjadi? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Kita masih mau membentuk jendela aplikasinya, ukurannya. Sudah? Kalau ada, Mister mau ganti ke punya Mister. Nah, Mister mau ketikkan juga window display set underscore smooth, ukurannya 700,500. Kemudian kita loop while true display update. Jangan lupa ini kita memanggil nama fungsi selalu gunakan kurung buka kurung tutup ya. Jangan sampai kelupaan kurung buka kurung tutupnya. Kalau udah, teman-teman bisa klik tombol ini, ya, run Python file in terminal. Harusnya nanti akan muncul di sebelah bawah sini aplikasi jendela baru nih, Pygame window. Ini kan ada muncul ya aplikasi jendela barunya. Dia muter-muter, not responding. Ada yang not responding juga. Mana punya teman-teman? Saya
Ya itu nggak apa, itu side effect. Kenapa? Karena kita nggak batasin loopnya. Punya Mister juga not responding. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan khawatir. Nanti kita bisa stop. Itu terjadi karena pada saat code ini kita nggak memberikan delay ke sistem. Jadi dia akan bergerak sangat cepat sehingga pada saat kita klik dia menjadi seakan-akan not responding. Sebenarnya nggak not responding itu ya. Itu tetap bergerak tuh, berjalan terus itu. Karena dia nggak bisa ngikutin kecepatan dari si komputernya, maka tampilannya itu ada tulisan not responding. Sebenarnya nggak, dia berjalan di background. Cara menghentikannya kalau udah seperti ini, teman-teman kembali ke sini, ke bagian Visual Studio Code-nya, kill terminalnya. Ini kan kalau teman-teman lihat dia udah aktif kan, Pygame 196, hello from Pygame. Ini udah aktif nih berarti, dia lagi ngejalanin code-nya. Suruh berhenti code-nya. Di kill di sini boleh, atau di bagian terminal pencet Ctrl C. Kalau nggak bisa di Ctrl C, kill saja terminalnya. Nanti dia akan hilang bagian yang tadi aplikasinya sudah dibuka. Sudah berhenti semuanya? Harusnya udah nggak ada lagi ya yang not responding aplikasi yang kebuka. Oke, udah hilang aplikasinya. Yang Alvin, udah hilang belum aplikasinya? Oke, udah hilang juga. Sip. Nah, berarti kayak gitu ya. Kalau teman-teman menemukan kondisi not responding, jangan khawatir. Langsung aja di kill terminalnya. Dia akan langsung nge-close terminal plus menghentikan menjalankan programnya. Nah, aplikasi yang tadi dijalankan akan di-close secara force close. Gimana yang apanya nih? Yang cara matiinnya? Coba punya Ryu gimana? Punya Ryu. Udah? Oh, cara killnya. Punya Ryu running dulu. Nanti di terminalnya muncul tuh. Coba di running dulu. While true-nya tuh salah itu penulisannya Ryu. While true titik 2. Titik 2-nya mana? Yang nomor yang baris ke-6. Baris ke-6. While true titik 2-nya lupa tuh. Nah. Kemudian display dot update, bukan display. Display. Baris ke-7. Oke, sekarang coba di running. Nah, kalau dia muncul display itu display. tenang. Display, salah tipe. Display, S-nya di depan. Nah, display. Nah, coba di running. Nah, itu kan udah aktif tuh. Not responding nggak punya Ryu? Mister nggak bisa ngelihat karena Ryu ini nge-share-nya cuma di bagian Visual Studio Code-nya. Nah, kalau not responding, cara nge-kill-nya, Ryu tinggal hover ke bagian tulisan terminal di Python itu, Ryu. Lihat ke terminalnya, di sebelah kanan, itu ada tulisan Python. Di bagian terminalnya, Ryu lihat, di sebelah kanan ada tulisan Python. Ke bawah, nah itu di sebelah kanan lagi ada gambar tempat sampah. Kill itu, pencet. Klik, nanti aplikasinya akan hilang dan Ryu akan kembali ke code-nya lagi. Oke ya, udah aman Ryu? Nah kalau, nah ini di running lagi Ryu. Ya, caranya kayak gitu, coba lagi nggak apa-apa. Cara ngekillnya adalah pilih ke bagian tulisan Python di bagian terminalnya di sebelah kanan. Ada gambar tempat sampah, hover dulu ke situ. Ada gambar tempat sampah. Nah ini ya, kalau tadi kan misalnya ada 2 gitu ya, Mister buka lagi. Ada 2 misalnya. Nah kayak gini, ada gambar tempat sampah, di kill aja. Tapi kalau dia cuma 1, dia biasanya tempat sampahnya ada di atas nih. Killnya ada di atas, tinggal diklik aja, kill. Tergantung berapa terminal yang teman-teman buka. Kalau lebih dari 1, biasanya dia ada listnya, list of terminalnya yang kebuka. Nah di sebelah kanan sini. Oke, clear ya? Nah ini terjadi karena yang tadi Mister sampaikan bahwa ini nggak ada delay-nya, nggak ada frame yang harus ditentukan, yang menentukan dia harus beristirahat atau tidak. Jadi dia akan berulang sangat cepat. Bagaimana cara mengatasinya?
Nah, di sini tadi, nah ini contoh demonstrasinya yang sama seperti punya kita. Ketika diklik, nah ini juga tidak ada namanya untuk yang di bagian aplikasinya, kemudian nggak ngerespon, malah not responding, tidak ada apapun ditampilkan, cuma layar hitam kan tadi kan. Nah, itu beberapa hal yang terjadi kalau kita hanya membuat seperti code yang ada di sini. True, kemudian display update, dia akan terus ngeloop dan sebagainya. Kalau ini ditaruh di luar true gimana, Mister? Ctrl C, Mister taruh sini, kemudian ini Mister comment. Yang terjadi adalah dia sekali hidup, habis itu langsung mati. Kenapa? Karena dia nggak diulang. Jadi kebayang ya, kenapa kok ini tadi muncul terus, tapi not responding akhirnya. Karena kita loop kan, kita ulang-ulang terus. Kita muncul, tapi nggak ada jeda sama sekali. Kita ngikutin kecepatan sistem. Ya, akhirnya not responding, kan gitu. Overload sistemnya. Nah, Mister balikkan lagi. Itu alasannya ya. Kemudian kita balik ke sini. Caranya bagaimana? Kita bisa gunakan untuk yang pertama dulu. Kita solve yang bagian tidak ada nama untuk jendela. Kita bisa gunakan set caption untuk memberikan nama pada aplikasi jendela kita. Misalnya ini permainan pertama saya, bebas. Coba kasih nama sembarang, teman-teman boleh. Ketiknya display.setCaption. Ngetiknya di bawah sini ya, setelah window. Display.set_caption caption tulisannya, kemudian kasih nama game saya. Ini kalau punya Mister misalnya seperti ini. Display.setCaption. Oke, sama seperti ini, bebas namanya, mau permainan pertama saya, mau game saya, dan seterusnya boleh. Nah, kalau sudah, Mister akan coba running lagi supaya kebayang. Nah, ini ya tulisannya jadi game saya. Tapi dia masih tetap not responding karena dia masih belum diatasi bagian loopingnya. Kita tadi masih mengatasnya bagian pertamanya, yaitu membuat jendela dengan memberi nama. Ini ya yang ketiga, buat jendela aplikasi dan beri nama. Oke, pakai menggunakan fungsi set caption. Jadi kalau ini dibuka, nah ini seperti ini. Cara ngekillnya biasa ini nggak bisa aktif ya, ini semuanya non aktif. Nah ini dia force close. Bisa dipakai di sini untuk di kill, atau teman-teman buat force close tadi juga boleh, atau di end task langsung dari sini boleh, task manager juga nggak apa-apa. Oke, tadi game saya udah semuanya ya, udah muncul. Untuk nama aplikasinya, ada yang belum muncul? Ada yang belum berhasil memunculkan namanya? Yang belum muncul coba raise hand. Mister akan tunggu. Kalau udah muncul semuanya, Mister akan lanjutkan nih. Aman? Lito, Ayan, Nabil, Alvin, Ryu, Haidar. Oh, mana nih Ryu? Captionnya. Set captionnya belum ada nih. Yang gimana? Yang ini Ryu. Kita menambahkan kode yang baru di baris kelima. Di bawah window. Setelah kita set up modenya untuk ukuran dari jendela aplikasi kita, kita buat judul aplikasinya dengan menggunakan fungsi set caption. Kalau untuk membuat jendela aplikasi set mode, kalau yang judulnya set caption. Fungsinya sama, pakai display. Display.setCaption. Dah semuanya? Mister tunggu ya. Mister tunggu kurang lebih 1 menit ya. Nanti coba di running. Harusnya nanti munculnya seperti ini. Kalau sudah di running, munculnya seperti ini. Nah, jadi berubah sama kan game saya. Ini Mister tadi juga ngetiknya kan game saya nih. Tuh kan. Display set caption game saya. Jadi nanti nama aplikasinya juga di atas tulisannya jadi game saya.
Itu maksudnya yang untuk membuat judul di aplikasinya. Dan ini masih not responding ya. Kalau diklik ini masih not responding tuh. Boleh teman-teman kalau udah muncul game sayanya, boleh teman-teman kill aja di sini. Atau ada kalau muncul ininya tombol play, stop dan sebagainya, boleh di stop di sini juga bisa. Atau di end task atau di task manager juga boleh. Mister tutup sini aja udah clear dia. Oh ya, Mister mau kasih shortcut untuk running di bagian ini, di bagian tombol ini. Teman-teman bisa pencet dengan tombol F5. Itu dia akan running sama aja dengan mencet yang tadi, tombol play. Dia akan running plus dia debugnya ada. Debugnya ada. Nih warnanya jadi orange kan. Debugnya di sini. Nah ini. Jendela debug untuk kondisi code yang sudah kita running. Dan dia muncul ini. Muncul kayak tanda-tanda ininya ya, kayak tanda pause, tanda refresh, tanda stop. Itu yang stop ini sama fungsinya kayak kita kill terminal. Jadi kalau tadi munculnya kayak gini ya, ini kan not responding lagi nih ya. Kita pencet aja bagian ininya, stopnya. Dipencet shift F5 atau diklik tombol stopnya boleh. Kalau teman-teman nggak mau munculin debug mode-nya, teman-teman bisa pencetnya dengan menahan kontrol, kemudian tekan F5 saat running kodenya. Kontrol F5. Dia nggak akan masuk ke bagian debug mode-nya. Dia tanpa debug. Dia langsung masuk ke sini. Nah, oke. Itu shortcutnya. Boleh teman-teman pakai atau boleh langsung diklik sini juga boleh. Oke, aman ya? Udah ya? Udah 1 menit nih. Udah oke semuanya? Ada set captionnya semuanya? Untuk Alvin, gimana Alvin? Oke, udah mas semua ya, Ryu. Set captionnya, oke, nice. Oke, selanjutnya buat loop game datanya. Nah ini udah, kita udah buat loopnya udah, tapi loopnya masih buat membuat aplikasi kita jadi not responding nih. Kita belum set up supaya dia jadi bisa ngerespon interaksi kita, baik itu dengan klik atau dengan mouse atau dengan digeser, drag and drop dan sebagainya. Caranya gimana? Kita kembali ke materi. Nah ini tadi yang pertama, isu pertama terkait dengan nama jendela udah ada, nama aplikasi ya maksudnya ya. Yang kedua, tidak bisa merespon apapun. Bahkan diklik tombol close, dia juga nggak ngerespon. Kecuali kalau tadi kayak Mister itu nge-force close ya itu ya, bukan karena close. Jadi dia crash. Makanya dia ketutup kayak gitu. Nah caranya untuk melihat atau membaca tombol yang ditekan atau yang diklik itu kita bisa gunakan beberapa perintah fungsi yang lain. Yang pertama adalah dengan menggunakan event.get. Jadi di sini nanti tujuannya kita ingin mendapatkan seluruh event atau interaksi yang akan diberikan user ke dalam sistem. Mau itu bentuknya tombol yang dipencet, mouse yang diklik, atau apapun itu. Yang intinya menjadi input ke dalam sistem. Ya, yang kita kenal yang biasa umum kan mouse sama keyboard ya. Tapi bisa macam-macam kan, ada joystick kalau kita ngomongin game, kemudian ada sensor Bluetooth dan sebagainya, macam-macam sebenarnya input. Nah, tapi kita pakai yang sederhana dulu analoginya. Nah, di sini ada event type. Nah, event type ini nanti yang akan kita bisa tahu ini nih tombol keyboard yang diklik atau mouse yang diklik. Nah, event type-nya nanti akan menentukan. Secara garis besar algoritmanya kayak gini tadi. Kita udah menyambungkan modulnya, kemudian kita udah nge-create jendelanya, window-nya maksudnya ini baris keempat ini nge-create. Kita menghubungkan Pygame udah, kasih judulnya udah di set caption. Kemudian sekarang loop gamenya. Nah, ini nanti yang akan kita buat loop gamenya supaya dia ada istirahatnya, ada jedanya. Jadi kalau kita berinteraksi dengan si aplikasinya, mau di drag and drop itu bisa. Mau diklik close itu bisa. Karena ada jedanya. Ada jeda di sini meskipun sepersekian mili detik. Tapi tetap ada jedanya namanya. Kalau yang tadi nggak ada jedanya. Yang memperbarui scene ini adalah scene itu yang ini. Display update. Ini memperbarui scene-nya seperti apa.
Sebentar, Mister baterainya low. Oke, Mister sudah kembali. Mohon maaf tadi baterai Mister udah mau habis. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang kita mau masuk ke bagian bagaimana caranya dia memberikan jeda ya. Nah, di sini kita algoritmanya seperti ini. Jadi kita akan ngecek setiap event yang ada dengan cara menggunakan fungsi event.get. Setiap event akan kita simpan ke dalam variabel event. Jika event type-nya itu adalah klik pada tombol tutup jendela yang ada tombol close-nya, maka dia akan menghentikan loop-nya. Nah, masih ingat pas waktu Mister ini berubah ke atas, kan dia kan jadinya cuma sekali ya. Jadi dia break dari loop-nya, kemudian dia akan menghentikan program dan menutup aplikasinya. Jadi artinya itu seperti itu. Hentikan loop game, jadi loop-nya ini akan keluar, di break, kemudian dia akan selesai untuk menjalankan code-nya. Begini code-nya, ceritanya. Kita gunakan event get. Jadi kita tambahkan dulu perintah loop-nya for event in event.get. Ini untuk mendapatkan seluruh event yang ada. Apa yang mau kita cek? Apa yang mau kita dapatkan dari event.get ini? Kalau dia mengklik tombol silang X itu yang dia ada di ujung kanan atas jendela kita, itu namanya quit. Kodenya quit. Kalau type-nya itu sama dengan quit, maka dia akan berhenti dari while loop-nya. Kita akan gunakan break dulu ya. Ini nanti Mister akan jelaskan kenapa kok ini ada run false-nya, ini ada run true-nya. Jadi kita buat dulu if event dot type-nya itu sama dengan huruf besar semua ya, quit, maka break. Kok berak sih? sorry. Break. Nah, break dari loop-nya. Dia akan menghentikan loop-nya. Nah, sekarang kita coba running dulu. F5. Ctrl F5 boleh, F5 boleh. Nah, dia udah terclose. Bentar. Has no attribute get. Wait, kok nggak ada atribut getnya? Oh, Mister, sorry. Ini Mister menggunakan kata yang sama. Sebentar, Mister sekalian jelaskan. Inilah sebabnya kenapa kok dia jadi salah menginterpretasikan code, karena Mister menggunakan variabel yang variabel tersebut digunakan secara built-in oleh perintah yang ada di dalam Python. Jadi kita harus menghindari seluruh variabel yang sudah ada tersedia di dalam Python-nya, mau itu modul built-in atau modul yang kita install dari luar Python. Jadi kita gunakan variabel lain ya. Misalnya kalau tadi contohnya atau X, boleh. Ini coba ya, kita coba pakai X. Apakah berhasil? Nah, ini kan. Sekarang kita bisa drag and drop. Udah nggak not responding lagi. Kemudian kita bisa close. Mana nih? Nggak bisa di close. Nggak di break sama dia. Karena dia breaknya cuma di bagian for-nya ya. Tapi true-nya kurang. Nah, ini kalau yang tadi kita lihat di bagian sininya, false-nya itu akan menghentikan while loop utamanya. Jadi kalau break yang ada di sini, dia hanya akan menghentikan yang bagian for X in event. Untuk menghentikan langsung ke pusatnya, ke bagian root while-nya, kita nggak bisa lagi menggunakan optional break, operator break untuk keluar dari while loop utama. Dia hanya akan keluar dari loop yang ada di sini saja. Ya.
Itulah kenapa tadi di bagian contoh ini dia menggunakan variabel run untuk mendefinisikan true or false-nya. Artinya apa? Kita akan membuat conditional loop yang ada di root loop-nya atau loop utamanya itu berhenti secara instan apabila menemukan tipe event yaitu quit. Caranya dengan menggunakan variabel, misalnya run boleh atau while game boleh, terserah ya. Ini kita close dulu aja. Kita stop. Oke. Misalnya pakai yang run. Ini tadi Mister gak balikkan lagi yang E biar gak bingung. Tadi kan di contoh E ya. Nah, kemudian kita define run sama dengan true. Jadi sebenarnya sama aja kan dengan tadi waktu Mister ngetiknya kayak gini, true. Tapi dengan menggunakan variabel kita bisa buat dia jadi dynamic. Nah, di sini kita define ulang run sama dengan false sehingga dia bisa langsung menghentikan loop utamanya. Itulah alasannya kenapa kok beda ya Mister sama punya Mister yang tadi, karena break dengan kondisi seperti biasa, sekali break di sini itu nggak cukup. Harus ada 2 kali break kalau mau pakai break. Jadi gambarannya kayak gini. Ini break, kemudian ini kita break lagi. Break lagi. Jadi baru dia nanti akan keluar. Breaknya tuh di dalam sini. Nah, breaknya yang pertama keluar dari for, break yang kedua keluar dari loop utama. Dia akan menggunakan 2 code nih. Nah, kalau 2 code ini kenapa harus kita pakai 2 code kalau kita bisa buat jadi efisien code-nya? Menggunakan variabel. Ya kan? Karena code ini nanti juga akan susah dibaca. Tapi kalau kayak gini kan lebih mudah. Ketika run itu true, maka dia akan mengulang gamenya. Tapi kalau dia udah ketemu tombol X dipencet, maka game selesai. Ya, kan lebih enak kan dibaca daripada ketika dia menemukan tombol X diklik, maka dia akan keluar dari loop pertama dan loop utama. Kan jadi agak rancu, malah bingung. Mending pakai variabel. Jadi kita bisa buat code-nya jadi lebih efisien. Nah, sekarang kalau kita coba running, dia langsung akan mengubah nilai run-nya ini menjadi false ketika tombol quit ditekan. Nah, langsung jadi false run-nya. Dia langsung menghentikan loop utama. While itu ingat ya, while itu digunakan ketika kondisinya itu adalah true atau ekspresinya adalah true. Kalau ini udah kondisi nih. Tapi kalau ekspresi itu misalnya kayak gini. Run sama dengan 0 misalnya, kemudian kita buat run lebih kecil daripada 4. Nah, ini ekspresi ya kan? Ada operatornya, ada operator logiknya di sini. Tapi kalau udah kayak gini, misalnya seperti ini aja, nah ini ada kondisi. Karena kita tentukan kondisinya itu true, kondisinya itu false dan sebagainya. Atau logic operatornya adalah false dan true. Sampai sini aman semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi buat loop game utamanya udah oke nih, udah clear. Nggak ada lagi not responding. Begitu pula yang bagian ke bawahnya ini, bagian ke berapa ini? 1, 2, 3, 4. Pokoknya tugas berikutnya, konfigurasi agar program dapat ditutup juga sudah oke. Kita udah mendefine quit-nya ke dalam variabel E. Ngecek tipenya apa. Kalau tipenya itu adalah tombol quit, maka dia akan menghentikan program. Udah oke. Nah, sampai sini dulu sebelum kita lanjut ke yang tugas berikutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 lagi. Oh, ada 5. Dikit lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke latar belakang. Coba dicek dulu semuanya, disalin dulu, diketik dulu, coba di running. Sudah sesuai dengan permintaan tugas ini belum? Fungsi get apa ya, Mister? Get yang ada di sini itu untuk mendapatkan seluruh data event. Event itu maksudnya apa? Interaksi yang nanti akan terjadi. Lihat di sini. Mister akan coba komen dulu. Kita print dulu ya. Print E. Print E. Kita lihat ya. Hasilnya seperti apa. Semoga bisa terlihat kebayang sedikit. Lihat di terminalnya teman-teman. Ada
event 4 motion, active event, posisi semuanya. Ini adalah seluruh event yang kita dapatkan dengan menggunakan fungsi event. Event.get. Kita mendapatkan semuanya, mulai dari mouse, mulai dari apa ini namanya? Tombol keyboard dan semuanya. Dia akan terus memeriksa. Nah, ketika kita klik yang ini, itu tipenya apa gitu. Kita mau cek A-type-nya itu apa. Nah, sekarang kita coba lihat di sini. Kalau ini kita klik, nah ini, lihat, aduh, cepat banget. Lihat di bagian terminalnya ya. Ketika Mister klik, muncul nggak tulisan 12 quit. Nah, ini dia. Kelihatan? Event 12 quit. Inilah yang akan kita dapatkan. Ceritanya gitu. Jadi get itu untuk mendapatkan event yang kita buat interaksi di sini. Lihat, ini pergerakan mouse aja dia muncul loh. Tuh kan, muncul ya. Ini posisinya di sini sekarang. Tuh, kelihatan ya? Nah, oke. Kebayang ya? Harapannya kebayang. Jadi ini sebagai dasar teman-teman untuk membuat game apapun. Ini koordinat nih sebenarnya juga. Menyangkut koordinat. Pos ini koordinat. Lihat. Kalau Mister geser ke ujung, ini akan 0,0. Ya kan? Coba teman-teman juga boleh bereksplor. Geser ke bawah, dia akan nambah terus. Nah, ini koordinat. Buttonnya, windownya, dan sebagainya kita akan dapatkan semuanya di sini. Ketika kita klik misalnya di sini, X-nya muncul event quit. Ini yang kita mau cari. Itulah kenapa Mister di sini atau kita tadi buat kalau tipenya quit, nah berhenti ya bro gitu. Kebayang ya? Daman, get, ngerti maksudnya? Untuk mendapatkan eventnya. Nah, jadi itu misi dari fungsi get ini. Nah, sekarang Mister close dulu. Kita balikkan dulu. Kita stop karena nggak bisa di close. Sekarang kita balikkan lagi. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dasarnya kalau bisa teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Oke, Ryu, gimana? Silakan, mau ditanyakan apa? Mister, ini kan E-type-nya ini nggak di it's not defined. Oh, not defined. Oh, sebentar. Mister pindah dulu. Mister soalnya kalau pindah screen nanti screen-nya juga pindah semuanya. Oke, Mister izin pindah screen dulu ya, teman-teman ya. Mister pindah ke Ryu. Kita lihat bareng-bareng. Apa yang not defined nih? Event. Nah, di baris ke-8-nya Ryu. Tadi kan Mister mencontohkan untuk baris ke-8 itu kan dengan menggunakan variabel event ya. For event in event. Nah, event itu udah dipakai oleh built-in-nya Pygame variabelnya, makanya diganti E. Coba lihat punya Mister di bagian baris ke-8 itu berubah jadi kalau punya Mister baris 9 for E, bukan event lagi. Jadi punya Ryu juga diganti for E. Nah, oke, aman. Kita cek, udah ya. Nah, bisa di close. Bisa di close apa enggak? Enggak bisa. Karena kode Ryu masih belum selesai itu. Coba lihat apa yang kurang di sini. Apa yang kurang? Ryu masih menggunakan while yang unlimited. No control. While unlimited. Dari mana Mister tahu kalau Ryu punya while unlimited? Dari sananya. Dari sana. Sungguh jawabannya dari while true. Ketika kita mendefinisikan while true itu artinya kita tuh nyuruh sistem untuk looping tanpa henti, Ryu. Jadi kondisinya true terus nih. Nah, caranya biar kita bisa kontrol while-nya itu kita buat kondisional. Kondisionalnya kalau di sini Mister mencontohkan menggunakan while variabelnya. Kita panggil pakai variabel. Ketika run itu bernilai true. Nah, jadi Ryu perlu mendefinisikan dulu sebelum bagian while true, di bagian atasnya while itu Ryu define dulu run sama dengan true. Kemudian di baris ketujuhnya diganti while run. Jangan while true. Jadi mulai dari baris ke-6 dulu. Baris ke-6 dulu di atasnya. Baris ke-7 Mister. Ya, sebelum baris ke-7. Di atasnya baris ke-7 dibuat satu code lagi. Run sama dengan true.
Oh, sama dengan. Sama dengan, bukan titik 2. Nah, iya. Tap- Sama dengan run sama dengan true-nya itu yang di atas Rio, yang di baris ke-6. Jadi sebelumnya kita harus definisikan dulu run-nya itu sama dengan true. Run sama dengan true. Ya, boleh di situ. Run sama dengan true. Sama dengan ya, sama dengan. Oke. True-nya itu huruf besar, oke. Nah, pada saat tombol quit ketekan, bukan ketekan, ditekan ya, ditekan, rubahlah run-nya jadi supaya berhenti loopnya false. Oke. Konsepnya gitu ya. Jadi intinya kalau kita berhubungan dengan conditional statement atau while conditional, conditional loop, itu kita harus udah bisa jalan ya. Close-nya juga udah bisa? Udah. Oke, mantap. Kita harus memperhatikan kondisinya. Kalau dia true, ini udah ketentuan nih. Kalau dia true, maka dia akan lanjutkan untuk ngeloopnya atau melakukan eksekusi programnya dan sebagainya. Tapi kalau dia false, dia akan menghentikan eksekusinya. Itu konsepnya ya, perlu dipegang tuh, jangan sampai kelupaan. Karena itu kalau lupa atau kita bingung, nanti kita akan salah nih nentuin program ke depannya atau perintah berikutnya. Oke, selain Rio ada yang mau ditanyakan lagi? Teman-teman yang lain? Haidar, Alvin, Lito. Oke, Alvin gimana? Ada yang mau ditanyain? Monggo, apa yang mau ditanyain Alvin? Mister, ini merah-merah ini error tuh. Oh bukan, merah itu karena kita tandain. Itu keklik di sini loh. Nah ini, klik. Di kalau mau ngilangin, klik lagi. Itu breakpoint. Jadi kita nandain. Ini bukan error ini. Bukan error. Ini berarti belum. Ini cuman buat kita nandain. Ini nanti kita bisa tandain di sini nih code-nya nanti yang gambar. Misalnya kita lagi nyari bug, kalau nyari error udah ada tandanya ya. Nyari bug atau nyari sesuatu yang berhubungan sama yang akan kita olah lagi selanjutnya, itu kita bisa tandain ini bisa tandanya banyak kok. Gitu. Breakpointnya juga ini bisa jadikan breakpoint. Jadi breakpoint itu mungkin maksudnya kayak gini nih, kita lihat ya. Start breakpoint di sini coba. Nah kita bisa nandain event-eventnya, tapi nggak terlalu kelihatan karena dia masih kodenya masih nggak terlalu besar ya, jadinya nggak terlalu kelihatan breakpointnya. Tapi pada dasarnya ini hanya untuk nandain aja, bukan karena error ya teman-teman ya, aman. Itu karena kita keklik atau diklik, sengaja diklik tuh banyak, bisa aman. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Haidar, Lito, Nabil, Ayan, clear di sana semuanya? Oke, udah clear? Oke, kalau udah clear, kita lanjut lagi. 2 permasalahan udah kita selesaikan. Isunya yang pertama nama judulnya, kemudian yang kedua adalah ngeloopnya udah nggak bikin stress sistem atau sistemnya ada jeda sehingga sistem bisa merespon interaksi kita, bisa nge-drag and drop, bisa close dan sebagainya. Nah, ini kita gunakan fungsi opsional time delay itu untuk membuat ada jeda frame yang dibentuk. Bisa dipakai, bisa enggak, tergantung dari kebutuhan. Enggak harus ada time delay itu. Karena kalau kondisinya dia real time, dikasih delay, dia seakan-akan ya, kayak nge-lag. Lagi nge-lag. Itu kalau dikasih time delay. Jadi hati-hati penggunaan time delay. Time delay itu biasanya memang kalau kita misalnya lagi ganti level contohnya. Jadi nggak posisi lagi bergerak. Kalau orang lagi bergerak kita kasih time delay, gerakannya akan patah-patah. 1, 2, kayak gitu. Tapi kalau pas lagi ganti level misalnya, kita reset lagi, kita kasih time delay, semuanya berhenti kan? Nah itu nggak apa-apa. Jadi time delay ini opsional banget. Ini benar-benar tergantung kebutuhan, nggak harus ada. Oke. Sekarang kita lanjut dulu. Tadi berarti udah masuk ke yang latar belakang ya. Kita udah mau ganti ke yang latar belakang yang ada di sini. Maksudnya backgroundnya.
Kalau ini tadi kita running, kan kondisinya masih hitam ya. Belum ada gambar sama sekali. Sekarang kita mau masuk ke bagian sini, ubah latar belakang ke gambar apapun. Wah, ini gambarnya gambar apa nih? Kok nggak ada ketentuannya? Apakah cuman warna? Oke, kita lihat dulu di sini. Latar belakang solid. Oke, berarti mungkin ini cuma warna ya. Nanti akan ada waktunya kita menggunakan yang namanya image. Di sini kita buat dulu mana tadi? Ini latar belakang. Kita buat dulu untuk yang menggunakan latar belakangnya itu menggunakan warna solid, artinya satu warna, nggak ada gradien. Biru, merah, kuning, hijau dan sebagainya, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu dengan cara menggunakan fill. Ini yang kemarin ya, yang waktu clicker cepat, fast clicker ya. Kita menggunakan fill untuk merubah warnanya. Warnanya kita bisa define di sini. Jadi kita panggil variabel window-nya, variabel jendela kita, variabel jendela kita, kemudian kita fill dengan warna apapun. Warnanya ini dalam bentuk tuple. Jadi ada dalam kurungnya. Bukan cuma langsung angka 255,255,255. Enggak, ada dalam kurungnya ya. Sama kayak ini. Ukuran jendela, tuple. Oke, width, height. Ini red, green, blue kodenya. Nah, sekarang kita coba buat di sini. Misalnya Mister mau buat dia warnanya, kita kasih jeda warna sama dengan red ya. Berarti 255 red 0 0. Berarti ini warna untuk red. Kalau mau yang biru berarti ininya 255. Atau ini 0. Atau mau warna lain terserah, boleh. Mister mau coba yang warna merah aja biar mencolok. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk bereksplorasi dengan warna, teman-teman bisa gunakan yang ada di sini. W3 School. Ini boleh di berbagai macam website juga boleh ada. Ada yang color hunt dan sebagainya boleh. Tinggal ngikutin aja. Jadi ini kalau teman-teman tarik-tarik gini. Nih, mana sih? Nih. Warnanya jadi agak orange kayak gini. Nah, nanti dia akan udah otomatis di sini nih. Oke, tinggal ikutin aja. Misalnya warna pink, berarti ini tinggal di copy RGB-nya, kemudian paste di sini. Ups. Paste di sini misalnya. Paste. Jadi pink. Nah, ini nanti warnanya akan kita pakai. Menggunakan apa? Fill yang tadi. Kita close dulu ini biar nggak banyak. Oke. Kita gunakan window.fill. Jadi kita akan mengisi warnanya dengan warna yang sudah kita tentukan. Window.fill kemudian warna. Kita kasih jeda. Kita kasih jeda. Kemudian kita coba running. Nah, udah jadi pink kan? Karena ini nggak akan berubah-ubah, kita cukup masukkan di bagian di luar loop. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia berubah-ubah warnanya, maunya nanti setiap berapa detik berubah, setiap berapa detik berubah dan sebagainya, kita bisa masukkan ke dalam while run-nya ya, atau while loop-nya. Tergantung kebutuhan. Karena ini kita tujuannya hanya untuk membuat latar belakangnya saja yang berubah. Oh, sebentar, ada yang suara-suara bertanya. Oh, nggak ada. Tadi ada yang mau ditanyakan? Tadi Mister ada suara notifikasi? Nggak ada? Nggak ada? Oke, Mister lanjut dulu. Tadi mana sampai mana tadi? Nah, ini udah warnanya jadi pink kan? Nah, ya kayak gitu, pink. Berarti kita udah masuk ke bagian yang latar belakangnya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, ini penempatan objek gambar di layar. Nah, ini nanti kemungkinan akan menggunakan picture-nya. Nah, di sini kita bisa buat bleed untuk menampilkan picture. Jangan lupa ini bisa harus ditentukan koordinatnya. Mulai di gambarnya di koordinat berapa nih? Ingat koordinatnya ya, 0,0. 0 itu sebelah kiri, pojok kiri atas. Ke kanan dia akan nambah positif, ke bawah dia juga akan nambah positif Y-nya. Kalau yang ke kanan itu X-nya nambah positif. Ya. Nah, creating picture-nya, nah sekarang kita coba kalau yang tadi solid,
atau warna dasar. Sekarang kita coba pakai image. Image-nya kita pakai apa ya? Ini kita gunakan ini ya, perintahnya image.load. Kemudian nama image-nya apa? Sampai ke bagian ekstensinya. Ya, kemudian transform-nya ini digunakan untuk membuat image-nya selebar ini. Jadi kita akan meresize picture kalimat ini. Oke, misalnya akan coba ulang dari sini deh. Variable picture ini nanti akan berisi image yang udah kita panggil dengan nama ini. Namanya kan nanti tergantung dari yang ada di dalam code kita ya. Di sini nanti kita bisa import ke sini. Gambar apapun boleh ditaruh di sini. Filenya file gambar ya, JPG, JPEG, PNG, BMP dan sebagainya. Oke, jangan file teks ya, file gambar, oke. Kemudian picture ini dengan menggunakan transform kita bisa membuat ukurannya jadi sesuai keinginan kita. Oke. Ini misalnya ukurannya pingin memenuhi layar kan, layar kita kan 700 kali 500 kan. Jadi kita buat setnya 700, 500. Kita transform picture-nya ini. Nah, baru nanti setelah itu kita bleed. Kita gunakan bleed ini. Jadi nanti ini picture-nya, complete code-nya seperti ini. Kita transform, load ya, kita load dulu image-nya dengan nama background background JPG. Kemudian dari image yang udah kita dapatkan ini, kita resize jadi 700 kali 500. Yang nantinya akan kita gambar nih di bleed ya. Bleed itu adalah fungsi untuk menggambar picture-nya atau merender picture-nya. Dimulai dari koordinat 0,0 pojok kiri atas. Digambar semuanya berdasarkan JPEG ini, di load semuanya. Nah, sekarang PR-nya kita mau dapetin background-nya ini dari mana? Soalnya di sini nggak ada nih background-nya. Nah, sekarang kita bisa coba cari di sini apakah ada. Nggak ada. Kita cari di Google aja gambar terserah apa aja deh. Image pegunungan gitu aja deh ya. Pegunungan Himalaya. Itu image. Kita cari yang JPEG. Nah, ini dia. Oh, ini aja deh ya. Random aja ya Mister manggil ya. Nah, ini JPG ya, JPEG. Semoga bisa di-save. Oke, JPEG. Ini kita kasih nama background. Background. Oke, Mister simpan di download. Kemudian Mister import filenya. Kita close. Kita nggak usah di close. Nah, ini di sini kita import filenya. Cara import filenya gimana? Teman-teman bisa langsung drag and drop ya. Buka Windows Explorer-nya. Kemudian pilih download. Tadi Mister kan nyimpannya di download ya. Ini backgroundnya. Atau teman-teman bisa buka browsernya tadi. Tadi kan Mister download dari browser nih. Ada menu download. Buka ini. Open show in folder. Nanti dia akan langsung ngebuka di bagian backgroundnya itu di download di mana. Nah, tinggal drag and drop aja. Diklik, drag, arahkan ke Visual Studio Code-nya. Kemudian arahkan ke dalam kotak ini. Copy. Nanti dia akan muncul di sini. Background JPG. Nah, dia muncul ya. Di close dulu. Kemudian kita panggil. Kita load dulu. Sebentar. Ini Mister close dulu. Berat banget. Oke. Picture sama dengan transform. Satu-satu ya. Image.load dulu. Loadnya apa Mister? Load background ini. Semuanya ya. Sampai ke ekstensinya. Kita copy. Kopas di sini. Kemudian apa mau dilakukan Mister? Mau membuat image ini dilebarin sebesar ini 700 ke 500. Kita tambahkan fungsi transform dot scale. Ini dikasih kurung buka kurung tutup, 700, 500. Nah, hop. Ini kan background JPG-nya ya, background.jpg semuanya ya. Nah, setelah itu kita bleed. Kita bleed di sini boleh, window.bleed. Picture variabel ini kita panggil, kemudian dimulai dari 0
Jadi dari ujung kiri atas sampai ke bawah sebesar 700,500. Nah, ini ketutup ya. Nah, ini dia complete code-nya. Kita load dulu image-nya, kemudian kita scale ukurannya. Ini kesini, kembali lagi ke sini, sama ya, transform, scale, image load dan sebagainya. Oke, kalau sekarang dijalankan, maka harusnya yang tadinya warna pink itu akan berubah menjadi pemandangan pegunungan Himalaya. Kalau jadi ya, oh ada jadi ya. Nah, jadilah seperti ini. Ini gambarnya. Yang tadi awalnya pink ya, sekarang udah berubah jadi pegunungan Himalaya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yes, ada yang mau bertanya sepertinya? Ada suara? Oh, nggak ada? Gimana? Yang lainnya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mister ganti dulu supaya Mister bisa ngecek. Nah, silakan. Bagi yang belum selesai seperti ini contoh code-nya. Untuk yang bagian apa tadi? Ubah latar belakang ke gambar apapun. Tadi udah kita buat gambar yang warna solid. Sekarang yang gambar yang dari file background.jpg. Nah, selanjutnya tinggal 3 ini aja. Nah, 3 ini aja ini sebenarnya sama seperti yang kemarin kita lakukan di fast clicker. Kita tinggal copy aja semuanya untuk yang bagian objek kelas game rectangle ini. Tinggal mengulang aja. Kalau yang ini kan kemarin belum ada load image-nya ya. Nah, ini yang baru-baru nih. Ada yang bleed, ada yang transform scale dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kata event itu dapat dari mana, Mister? Kata event yang mana nih? Yang ini bukan? Oke, event itu nama fungsi memang. Jadi kalau teman-teman lihat di dokumentasi Python itu ada fungsi event. Itu bukan kita ngebuat variabel sendiri, enggak. Kita memang mendapatkan fungsi dari dokumentasi dari si Pygame-nya. Kalau teman-teman lihat di sini, Mister akan coba memberikan gambaran. Sebenarnya kalau seperti ini bagusnya kalau teman-teman mau mengeksplor itu dengan belajar dari dokumentasinya. Tapi memang agak cenderung lebih sulit karena kita harus benar-benar baca Pygame doc. Nih dia, Pygame. Kita punya dokumentasi ini sebenarnya. Jadi kalau teman-teman search di sini event itu ada event. Nah, ini dia, Pygame event. Kan kita kan tadi nggak perlu manggil Pygame lagi kan karena kita menggunakan from Pygame import seluruh fungsi. Jadi Pygame-nya nggak perlu lagi kita panggil-panggil. Kita langsung aja panggil nama eventnya. Nah, ini kalau diklik, ini penjelasan mengenai event-event ada di sini nih. Nih, event get event from the queue, event pool, event wait, banyak. Ini misalnya diklik, apa aja. Nih, banyak kan? Ini dapatnya dari sini. Jadi kalau teman-teman pengen baca event secara lengkap seperti apa sih, Mister? Ya, di sinilah kita bisa baca. Di sini kita bisa mengeksplorasi lebih lagi. Macam-macamnya banyak. Ini kan Pygame event.get. Ini lagi nggak bisa diklik nih. Nah, ini ada di GitHub-nya. Juga bisa teman-teman pelajari juga. Yang penting sih lebih ke arah dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu event itu untuk apa, ini kita bisa dapat dari sini. All the messages and remove them from the queue if a type of sequence dan sebagainya. Di sini ada banyak keterangannya seperti apa. Jadi itu event bukan kita yang nge-create, memang dari modulnya yang ada. Ibarat kemarin fast clicker kita buat kelas area, ada terus konstruktor atau properti rect. Nah, itu yang dibuat ya dari kelasnya memang.
kalau nggak ada dari kelasnya pasti bakalan error, karena itu namanya nggak ada definisinya kan, belum kita define. Tapi kalau udah ada di kelasnya ya aman, kita tinggal pakai. Nah, event seperti itu, jadi kita tinggal menggunakan fungsi yang ada aja. Tujuannya kayak tadi ya, event itu untuk melihat interaksinya dari sebuah sistem ke kita, antara user ke di sistemnya. Kayak tadi Mister gerak-gerakin, dia kan muncul tuh koordinatnya. Dia apa itu namanya, menyimpan koordinat, menampilkan tipe eventnya, apakah diklik, apakah di drag motion ya kan, mouse motion atau mouse down, mouse button click dan sebagainya. Ada. Itulah kenapa di bagian code kita di sini sekali lagi type-nya kita tentukan. Kalau yang quit false, berhenti programnya, karena dia quit kan yang bagian tombol waktu diklik kan tadi muncul ya 12, quit. Nah, itu dia. Itu kurang lebih penjelasan terkait dengan event. Kalau teman-teman mau explore lebih, boleh banget baca Poygame dokumentasinya. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Untuk yang tugas berikutnya kita akan coba masuk ke di minggu ke depan. Jadi biar langsung sekalian jalan terkait dengan kondisi rectangle-nya, kelasnya. Kita lanjutkan di minggu depan. Untuk sampai sini dulu di bagian latar belakang, load image, kemudian transform image-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada, clear? Nanti Mister akan kirim kode terakhir ini di grup dengan nama kode.py. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan atau teman-teman mau mengeksplorasi lebih lagi, kemudian misalnya nanti takut yang sebelumnya itu referensinya hilang, jangan khawatir, ini nanti Mister akan kirimkan. Jadi teman-teman bebas lakukan, kalau misalnya udah selesai, kembalikan lagi ke awal juga boleh seperti ini, tinggal di kopas saja. Ini sampai ke bagian yang ini ya, kita latar belakang ke gambar apapun. Nah, ini kelas ini semuanya ini tinggal di copy aja dari yang kemarin. Nah, besok kita akan coba lanjutkan untuk kelas-kelas ini. Karena kelas-kelas ini sekalian nanti kita akan mereview apa itu kelas lagi, konstruktor apa, metode apa, dan sebagainya. Karena jangan sampai teman-teman ini ya, lupa apalagi masih belum paham. Nah, besok sekalian kita akan coba bahas ini, kelas dan semuanya. Karena ini tinggal menempelkan saja karena udah selesai code-nya. Oke. Kalau teman-teman mau coba ekspor juga boleh di bagian bawah sini, silakan tambahkan. Misalnya mau nyoba-nyoba yang tugas ini sebelum kita ketemu di minggu depan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga langsung juga boleh, nggak apa-apa. Oke, backgroundnya tadi bebas ya, terserah dari teman-teman, boleh dimanapun. Tadi Mister searching random aja dari image di Google, dapat pegunungan Himalaya, dan itulah yang nanti kita akan tampilkan. Minggu depan Mister mau lihat di bagian tampilan teman-teman semuanya. Sebelum Mister masuk ke bagian melanjutkan ke bagian kelasnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Terkait dengan pembelajaran kita di awal ini. Ini nanti akan kita pakai terus nih ya, karena kita mau buat game, buat animasi di Python ya wajib mengeload image sama transform at least. Dua ini sama ini ya, kontrol ini. Jadi ini nih adalah kode-kode dasar yang harus teman-teman pahami dulu alurnya. Nah, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan? Nggak ada? Aman? Haidar, Ryu, Alvin, Lito, dan Ya. Ayen. Gimana? Mau apa yang ditanyakan, Ryu? Nggak ada? Clear ya? Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari di siang hari ini. Jadi kita udah belajar terkait dengan Pygame dengan menggunakan Visual Studio Code yang sudah terintegrasi dengan platform algoritmik. Nah, sekali lagi di sini kita akan coba gunakan VS Code ini seterusnya mulai dari sekarang sampai ke modul terakhir. Kita nggak akan lagi gunakan IDE yang ada di dalam websitenya platform, tapi kita gunakan Visual Studio Code Algo Python yang kita pakai sekarang ini. Nah, tadi Pygame kita juga sudah mencoba untuk ngeload image, kemudian transform image, kemudian nge-create window image-nya, window application-nya, ukurannya berapa kali berapa. Oke, ada yang ditanyakan? Oh, belum.
ukurannya berapa kali berapa, kita ngerubah warnanya juga sama, prinsipnya sama seperti yang kita gunakan di IDE versi Windows versi web kemarin ya, sebenarnya sama, nggak ada yang berbeda. Cuman di sini ada tambahan baru fungsi, yaitu yang seperti tadi ya, yang masalah load, transform, sama satu lagi untuk memberikan jeda berupa event.get, dimana jeda itu sebenarnya juga berfungsi membaca interaksi antara user dengan sistemnya. Mau dia geser, mau dia motion ya, geser tuh motion, atau klik, atau dia tombol X button yang di sebelah pojok kanan atas untuk close dan sebagainya. Itu ada juga semuanya nanti. Oke, mungkin itu dulu apa yang bisa Mister sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya udah bergabung bersama Mister di pembelajaran kita yang ke-1 di modul ke-6 terkait dengan pengenalan mengenai Visual Studio Code untuk pembuatan Pygame ke depannya. Terima kasih atas kehadiran teman-temannya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Goodbye. See you next week. Makasih Mister. Oke, sama-sama. Sama-sama, Yen. Goodbye, Lito. Sama-sama, Mister. Oke. Bye, Mister. Bye-bye. Bye-bye, Mister. Bye-bye. See you next week.